Untuk pekat, kira-kira sejauh mana sih tingkat bahayanya di tengah kehidupan masyarakat dengan praktek-praktek premanisme itu? Ya tentu itu Mmm, meresahkan ya, khususnya, praktik-praktik, apa namanya, debt collector mmm, yang proses penagihan tidak dengan menggunakan cara-cara yang baik, dengan mmm, kasar, cenderung maksa, mhm. meras, ancaman, bahkan kekerasan fisik juga. Nah itu kemarin ya kita ungkap salah satunya itu. Dalam Jadi wadul Kapolresta itu, semua persoalan itu bisa disampaikan kepada masyarakat ya, ya, melalui WA yang sudah disiapkan nomor khusus tersebut berarti ya? betul. Nomor khusus itu kan sudah kita ini ya, expose di IG Polresta, Mmm, kemudian mmm, di apa, medsos, mmm, supaya masyarakat juga ini dan beberapa tempat juga kita pasang banner. mmm, Ya alhamdulillah, sejauh ini sih, eee, kami berupaya untuk memberikan respon mmm. dan banyak juga yang sudah mengapresiasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya kami selalu menyajikan info-info penting seputar di Banyuwangi khususnya. Dan saat ini kami kedatangan seorang narasumber, orang pertama di jajaran Polresta Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Kombes Pol Rama Samtama Putra. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lelah banget Pak Rama ini. Ya, Banyak kegiatan berarti ya. ya, Oke, seperti yang sudah Anda ikuti di berbagai pemberitaan baik online maupun medsos yang tersebar secara luas, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, di mana jajaran Kapolresta Banyuwangi telah mencetak sebuah prestasi sukses besar, dengan mengadakan konferensi pers, yaitu tentang Operasi Pekat Semeru tahun 2025. Nah, ada 25 kasus yang berhasil diungkap dan itu pun disertai dengan, diamankannya 37 tersangka. Kita akan bincang-bincang, bagaimana beliau yang berada di jajaran Kapolresta Kabupaten Banyuwangi, justru meraih kesuksesan tersebut. Pak, itu ya, gimana kok bisa sukses besar dari beragam kasus yang berhasil diungkap itu, Pak? ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kemarin kita rilis memang konteksnya adalah Mmm, penyampaian ke publik hasil operasi pekat mmm, Semeru 2025. Jadi saya sampaikan Mas Kang Dani bahwa, mmm, eee, terhadap fenomena pemberantasan premanisme. mmm, Jadi, khususnya juga, ormas-ormas yang premanisme berkedok ormas mmm, yang terjadi apa, di luar Banyuwangi ya, mmm, tetapi ini kan sifatnya kan, eee, Banyuwangi tentu ada potensi dan ada. iya, Makanya, eee, operasi ini tergelar secara terpusat kewilayahan, mmm, jadi, semua satuan wilayah itu menggelar operasi selama kurang lebih 2 minggu, mmm, dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei kemarin. Sasarannya adalah segala bentuk, tindak pidana mmm, ataupun apa namanya, perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. mmm, Artinya, khusus kepada, eee, perkara-perkara yang, membuat keresahan di ke tengah-tengah masyarakat. masyarakat ya, Ya, jadi memang sasarannya itu, pertama itu diklasifikasikan dengan karakteristik gitu ya. mhm, Umumnya itu operasi pekat itu molimo itu, Molimo ya ya, ada maling, ada heeh, mabuk, ada heeh, apa namanya, perjudian, ada mmm, tapi untuk yang kali ini memang lebih orientasi dititik beratkan pada kasus-kasus kekerasan. Jadi mulai dari mmm, kekerasan antar kelompok, gangster, mmm, ya, kemudian apa, termasuk perburuan silat, heeh, termasuk, debt collector, mmm, termasuk apa namanya, ormas yang
yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu iklim investasi, Ya. itu semua menjadi sasaran, Hmm. termasuk juga kasus-kasus kekerasan lainnya, pengeroyokan, penganiayaan. Nah, kemarin itu memang, eee, ada beberapa perkara yang, posisi tersangka ini, bisa diibaratkan kabur, Hmm. lari, DPO, itu semua kita inventarisir, lalu kemudian dijadikan target operasi. Ya. Jadi, sebelum operasi itu dimulai, kita menyelenggarakan yang namanya latihan praoperasi. Jadi itu bagaimana teknis, cara bertindak, segala macam, penentuan sasaran. Sehingga begitu berlaku, operasi dijalankan, tiap hari kita ANEF. Hmm. Artinya terhadap target-target operasi ini mana yang belum tertangkap. Itu bagi Satreskrim maupun jajaran polsek Hmm. yang memiliki tanggungan TO itu memang dimaksimalkan upaya Ya. untuk pengejaran dan alhamdulillah seluruh, TO 100% target terpenuhi dan Terpenuhi. terungkap, termasuk, tambahan-tambahan, target non-target. Non Jadi target ya. non-target itu Hmm. ibaratnya terjadi pada saat, peristiwa itu terjadi pada saat berlakunya operasi. Operasi ya. Nah, artinya, tidak di TO dari awal, tetapi ada kejadian, nah itu Nah. kita gerak cepat. Dan sehingga bisa mengungkap alhamdulillah 25 perkara dengan 37 tersangka. Memang yang menarik di situ, satu kasus yang terjadi di April 2025 yang di Ya. Glamour itu, yang dengan modus satu sindikat, apa namanya, dari luar daerah, Hmm. khususnya dari Bekasi sana, datang ke sini untuk melakukan kejahatan, Hmm. pencurian dengan kekerasan. Ya. Yang sudah kami sampaikan pada saat rilis kemarin. Dan ini alhamdulillah juga Hmm. pagi ini update terbaru teman-teman, lapangan Hmm. yang sedang memburu pelaku yang lain, alhamdulillah pagi ini dapat info, dapat satu lagi yang di Subang. Hmm. Jadi yang namanya Habibi itu berperan sebagai, tim IT-nya bagi Ya. sindikat itu, yang dia memiliki kemampuan di bidang, apa namanya, eee, teknologi informasi. Hmm. Karena memang ini sebenarnya otaknya ini kan antara pelaku dengan si korban ini punya punya kenal di Facebook. Ya, ya, Jadi ya. si korban ini menganggap bahwa, apa namanya, si tersangka ini menganggap bahwa korban ini memiliki keahlian untuk, apa, main kripto. Jadi, Hmm. si tersangka ini, ya mungkin investasi ya, Modusnya ya. iya, investasi dengan harapan ada profit, ternyata nggak ada profit, akhirnya jengkel, membuatlah skenario untuk menyamar sebagai ngaku-ngaku sebagai polisi, Hmm. datang, kemudian melakukan, apa namanya, ya bisa dikatakan penyekapan ya, karena Ya. tangan diborgol, kemudian Hmm. diintimidasi, kemudian juga barang-barang, Ah. milik si korban diambil Ah. termasuk motor, STNK, BPKB, langsung hari itu juga dipanggilkan kawanannya untuk Hmm. dibayar Hmm. seolah-olah untuk mengganti kerugian, Kerugian. kemudian rekening ATM juga demikian diminta kode atau password ininya, Ah. kemudian ditransferkan ke, jadi semua sudah kita Hmm. inventarisir dan kita amankan beberapa barang bukti termasuk hasil Hmm. kejahatannya dan ini akan terus kita buru, Ya. pelaku yang lain karena pada potensi keterangan sementara kejadian tidak hanya di Banyuwangi saja. Nah Oke. itu. Itu, eee, untuk memudahkan modus operandinya oknum-oknum tersebut, dia seperti apa merekayasanya? Iya, jadi dia, seolah-olah satu tim gabungan gitu ya, Ya. mengaku dari kepolisian, Eee, melakukan apa namanya, berpakaian lengkap itu ya? iya, berpakaian lengkap, pangkat Hmm. kompol itu, Hmm. namanya, Anwar itu kalau nggak Hmm. salah itu. Itu, pertama kronologi datang itu tahu-tahu, apa namanya, ketok Hmm. masuk, eee, yang bersangkutan korban ini tidur, Hmm. ya ditemui oleh istrinya, kemudian Hmm. dijelaskan bahwa kami dari kepolisian bla 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 bla, "Mana suamimu?" Ah. Kebetulan korban lagi tidur, ditarik, kemudian Ah. langsung diborgol, diintimidasi, dan itu tadi barang-barang apa dikumpulin Dirampas HP, semua ya? ya HP, laptop, Hmm. barang-barang apa namanya, hard disk macam-macam itu. Hmm. Itu diamankan kemudian dibawa pergi, Gitu. sehingga kemudian terus Heeh. korban ya, melapor ke Ya, polsek. akhirnya ketangkap itu ya. Ya gitu. Dan dari 25 kasus dan dengan 37 tersangka tadi, disebutkan lebih bernuansa apa ya, cara-cara premanisme ya, Ya. premanisme. Nah,
untuk pekat, kira-kira sejauh mana sih tingkat bahayanya di tengah kehidupan masyarakat dengan praktek-praktek premanisme itu? Ya tentu itu Mmm, meresahkan ya, khususnya, praktik-praktik, apa namanya, debt collector mmm, yang proses penagihan tidak dengan menggunakan cara-cara yang baik, dengan mmm, kasar, cenderung maksa, mhm, meras, ancaman, bahkan kekerasan fisik juga. Nah itu kemarin ya kita ungkap salah satunya itu. Jadi mhm, ada modus, apa namanya, bukan modus, ya debt collector memang, mmm, tetapi seolah-olah membawa surat perintah untuk melakukan penarikan kendaraan di jalan, sampai korban ini diturunkan di jalan, mmm, dibuang ya? iya dibuang di jalan, Heeh, terus mobil apa, ulangi motor kendaraannya itu dibawa, ternyata nggak masuk ke leasingnya juga, dilempar lagi ke orang, nah itu. aduh, Jadi itu memang, mmm, cara-cara seperti itu kan, meresahkan, iya, kemudian juga, konteks antar iya, kelompok, ini yang lagi anu kan, makanya kita terus akan mitigasi lah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Makanya kita rutin patroli, mmm, kemudian apa nama, silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. mmm, Ini ya supaya apa, tidak masyarakat itu tidak terganggu dengan apa namanya, gerombolan-gerombolan, terus mmm, perkelahian, iya, perguruan meresahkan ya ya? itu, Mmm. meresahkan itu. Nah itu, Ya, terus gini ya, kalau seperti yang kita lihat di berbagai pemberitaan ataupun lewat TV ya, dan online, itu kan di berbagai daerah sudah terutama jajaran Polres di masing-masing daerah itu kan sudah menyatakan perang terhadap premanisme ya. Bahkan ada atribut-atribut yang sudah dibongkar kan, ya. sebagai poskonya. Nah, dengan 25 kasus ternyata lebih banyak bernuansa premanisme ya. Apakah dengan demikian jajaran Polresta Banyuwangi ini menyatakan perang terhadap premanisme atau bagaimana Dan? Ya tentu ya, kalau kalau negara ini kan nggak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme Mmm, itu, cara-cara yang secara otomatis dapat membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan, menjadi garda terdepan untuk berantas itu. mmm, Memang, apa yang terjadi di luar mmm, Banyuwangi, keberadaan ormas yang mohon maaf, mmm, apa namanya, ada simbol-simbol tertentu yang ya, kemarin viral dibersihkan apa. Kalau di Banyuwangi sih alhamdulillah ya, 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 ormas-ormas yang organisasi masyarakat yang seperti itu, saya selalu menghimbau, kepada para ketua, para ini, ya ormas itu dikembalikan kepada visi misinya ya, lah. Kan ormas ini kan ada klasifikasi ya, terdaftar di Kemenkumham atau mmm, terdaftar di Kespang heeh, Pollinmas. Sehingga apa yang menjadi ADART, visi misi, tujuan dibentuknya ormas itu, alhamdulillah sih kalau untuk di Banyuwangi, mmm, ormas-ormas yang besar ya, mmm, kayak Pemuda Pancasila, mmm, mohon maaf kayak apa namanya kemarin KPPI, saya pikir orientasinya bagus ya, ya, tujuannya, goal-nya adalah, mmm, sebagai apa namanya, wadah untuk para, eee, apa, kader berkumpul untuk apa namanya, lebih banyak kegiatan sosial ya, sebenarnya. membantu Ya, masyarakat membantu malah itu, mmm, masyarakat. Jadi yang kita harapkan mmm, seperti itu. Keberadaan ormas memang, eee, optimal membantu masyarakat kan gitu. mmm, Dan alhamdulillah di Banyuwangi itu. mmm. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ya, bahwa dari 25 kasus yang berhasil diungkap itu kan hanya diurai atau diprogramkan dalam beberapa minggu ya. Iya, Nah, itu dengan berhasil menjaring 37 tersangka. iya, Nah, artinya di sini untuk kedepannya pasti ya setidaknya mempertahankan tuh target-target iya. tertentu dalam operasi serupa. Ataukah ini, sudah ada mungkin skema tanda-tanda bahwa nanti ada banyak jenis-jenis kejahatan di masyarakat juga akan masuk dalam target operasi, Pekat Semeru ini? Ya, eee, di kita ini ada peraturan ya, Perkap Kapolri itu terkait Mhm, dengan manajemen operasional Polri. Jadi ketika ada target, apa namanya, dalam masa operasi, mhm, memang itu tersistematis kan mhm, ini. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sebelum pelaksanaan juga ada latihan, mhm, pra-operasi, mhm, kemudian pada saat pelaksanaan juga demikian. Setelah itu ada evaluasi, ada supervisi. mhm, Karena itu, menyerap anggaran ya, HIPA kan gitu kan juga. mhm, Nah, setelah berakhirnya operasi Pekat Semeru 2005 yang tahap 2 ini, kita lanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. mhm, Artinya KRYD itu,
kegiatan-kegiatan kepolisian tetap fokus ke sana, Ya, cuma tidak dalam masa operasi, tetapi itu menjadi, fokus juga, ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan judulnya. Jadi hmm, masih menjadi target. Artinya Polri dalam hal ini Polresta Banyuwangi juga berkomitmen, apa namanya, hmm, terhadap, premanisme, aksi-aksi kekerasan yang ya, membuat masyarakat itu resah, itu hmm, tetap kita fokus sampai kapanpun. prioritas gitu ya. Prioritas, ya. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan dan kita seruput dulu kopi Iya, khas sebelang.com. iya, Ini rasa Arabica, ini asli iya, Banyuwangi. Monggo iya. nanti nikmati dulu. Dan kita kembali ke fokus ya. Di Banyuwangi ini kan ada 25 kecamatan ya. Ya, 25 atau 26 ya? 25 ya? 25. 25, oke. Artinya pasti antar kecamatan itu daerahnya beda-beda tingkat atau potensi dari kejahatan ya. Kira-kira dan dari 25 kecamatan ini, kecamatan mana yang menurut pandangan pantauan Polresta Banyuwangi ini yang paling dianggap rawan atau berbahaya? Iya, semua wilayah memang karakteristiknya kan beda-beda, Hmm, tapi secara umum masyarakatnya kan sama. ya, Jadi Banyuwangi ini kan terkenal dengan kemajemukannya ya, hmm, banyak ada suku Jawa, ada suku kompleks ya. Osing, ada suku Madura. Hmm, Memang ada di beberapa daerah tertentu, ada yang lebih dominan suku ya, apanya gitu kan. Tetapi prinsipnya dalam mengelola mengelola Harkamtibmas, saya selalu tekankan Kang Denny ke teman-teman hmm, Kapolsek, ya, ke jajaran anggota Polres. Kita ini kan memiliki tugas pokok sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian itu hmm, kan pertama memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian penegakan hukum hmm, dan memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Jadi kalau sedikit saya ulas, saya itu menganalogikan filosofi pohon beringin, itu yang selalu ya, saya sampaikan. hmm, Dikaitkan dengan korelasi tupoksi kita, ya, yang gitu. Jadi pohon beringin itu berarti menjadi akar yang kuat. ya, Pertama akar, akar yang kuat itu berarti fungsi deteksi hmm, dininya, hmm, fungsi cegah dininya hmm, terhadap potensi gangguan Kamtibmas itu harus kuat. ya, Ini diemban oleh teman-teman intelijen dan Binmas, yang ya, gitu. Jadi ada fungsi preemptif dan fungsi preventif. Jadi preventif itu dalam mengantisipasi, mengelola, ya kita patroli, ya. ya, Kemudian cegah dini, deteksi dininya ya teman-teman Intel, teman-teman Babin hmm, Kamtibmas, hmm, sering-sering sambang, binlo, door hmm, to door, macam-macam. Nah, ketika potensi ambang gangguan ini menjadi gangguan nyata, maka naik lagi pohon beringin itu ada batang yang kokoh. ya, Itu artinya ranting-ranting juga, batang yang batang, kokoh oh, itu penegakan hukum. hmm, Nah, penegakan hukum. Artinya begitu ada peristiwa pidana, ya kita berupaya maksimal untuk melakukan penegakan hukum secara ya, profesional, hmm, prosedural, dan tentu harus memiliki legitimasi hmm, masyarakat. hmm, Artinya memiliki dukungan publik. hmm, Legitimasi publik itu diperlukan. Sehingga pada akhirnya nanti pohon beringin itu kan daunnya hmm, kan rindang, ya, ya kan. Orang kalau berteduh itu adem. pelindung, ya, Ya pengayom, itu sebagai nah, apa namanya, nah, wujud bahwa hmm, Polri memberikan perlindungan, hmm, pengayoman, pelayanan itu dapat terwujud. Nah itu semua wilayah kita hmm, upayakan seperti itu. hmm, Jadi tugas polisi sesuai dengan tupoksinya itu. hmm, Nah, hmm, sehingga memang kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang itu hmm, tidak bisa didudukkan, dimediasikan di tingkat bawah, teman-teman tiga pilar, hmm, kemudian berpotensi menjadi apa namanya, eee, berujung pada laporan polisi, ya, ibaratnya kan gitu kan. Nah itu saling lapor saling ya, lapor. nah, Nah itu tentu tetap profesional, prosedural, kita harus lakukan penegakan hukum, hmm, memproses gitu kan. oke, Tahapannya lidik, sidik. hmm, Adapun juga potensi-potensi fenomena yang membuat masyarakat, apa namanya, eee, merasa terganggu, tapi hmm, tidak dalam konteks kewenangannya Polri misalkan, itu kewenangannya pemerintah daerah misalkan. hmm, Nah itu kita juga ikut bersama-sama memberi masukan, memberi hmm, saran, supaya apa, ada tindak lanjut. Ibaratnya itu kewenangan dinas terkait misalkan kan hmm, itu kita akan sampaikan. hmm, Sehingga harapannya memang, tidak ada potensi masalah itu terjadi di hmm, apa itu, di tingkat bawah. hmm, Seandainya jadi, kayak contoh ini viral kemarin yang di Muncar gitu ya, ya.
tuh apa orang buang sampah ke laut ya, misalkan. Itu Kapolsek langsung saya telepon tuh, Kapolsek coba nggak bisa ya itu dilakukan upaya-upaya mitigasi, intervensi, ajak Tiga Pilar, ajak Forkopimda untuk mmm, apa sih yang terjadi di sana itu? Apakah budayanya mmm, yang seperti itu atau karena sarana prasarana atau karena memang nggak ada yang ngangkut? Tapi alhamdulillah setelah viral mmm, itu rame-rame turun Pak Camat, Pak mhm, Danramil, Pak Kapolsek, mhm, dengan 3 pilarnya itu, rupanya, oh harus ada penjemputan, heeh, misalkan sampah ini, petugas yang ngambil ya? petugas yang ngambil, nah itu sudah diakomodir. Mmm, Nah, sehingga tinggal dibuatin sarana semacam tempat penampungan ya, sementara buat bak, sehingga sampah itu tidak jatuh ke laut. Karena kan, eee, sampah kalau sudah masuk ke laut, ya, itu kan, ya sangat mencemari dan itu ya, menjadi kita ini sedih gitu. ya, Punya destinasi wisata yang, kotor, perairan heeh, yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun kalau lihat sampah kan agak ini juga, padahal potensinya kan luar biasa, airnya ya, jernih, kelihatan dalam, koral apa segala macam. mmm, Kalau ada sampah itu kan seperti gimana rusak gitu. sudah ya, Nah, itu kan hal-hal yang ibaratnya, mmm, kita bantu untuk mencarikan solusi. mmm, oke, oke. Oke, saya tertarik dengan tadi, sebuah makna yang tersirat di balik filosofinya pohon beringin. Iya. Ya begitu menarik, saya tertarik dengan itu. Nah, saya teringat dengan tagline-nya Polri. Tagline-nya itu Polri untuk masyarakat. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk berbuat jahat dengan sengaja atau ingin jadi korban kejahatan. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak, merebak terjadinya pekat ya, eee, ini penyakit masyarakat ya berupa kejahatan itu. Kira-kira ada nggak, sesuai dengan tagline-nya Polri, Polri untuk masyarakat, mengantisipasi segala bentuk potensi apapun yang mengarah kepada kejahatan? Ya, makanya memang kan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa kejahatan itu kan macam-macam kan Ya, ini. Ya, ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Penarik itu artinya dari dalam, ya, sehingga orang itu melakukan perbuatan. Pendorong itu artinya dari luar, mmm, sehingga orang itu melakukan perbuatan. Jadi ada faktor eksternal, internal. Dari internal misalkan, kondisi mmm, ekonomi karena apa namanya, kebutuhan, terpaksa akhirnya. terpaksa, Ya, kalau dari luar itu kadang pengaruh lingkungan, ajakan, macam-macam lah itu. mmm, Sehingga memang, memutus mata rantai atau paling tidak meminimalisir angka kejahatan, itu juga, tidak bisa juga serta-merta di Polri saja. ya, Makanya ya, 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 kita punya punya tugas yang saya sampaikan tadi, mmm, teman-teman Babin Kamtibmas, itu kan mmm, mengajak, mmm, memberikan penyuluhan, ikut mmm, door to door, sambang dari rumah ke rumah, mmm, ke tokoh-tokoh masyarakat. Intinya mengajak masyarakat untuk, apa namanya, ya menghindari hal-hal yang menjurus pada satu perbuatan pidana mmm, itu kan bagian dari kita, mmm, apa namanya, mengupayakan meminimalisir angka kejahatan itu sendiri. Kemudian juga fungsi preventif, apa itu patroli, keberadaan anggota di tengah-tengah masyarakat untuk mengamankan, mmm, untuk mengantisipasi, karena kan ada apa namanya, kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Artinya betul, kita ya, keberadaan di situ itu menghilangkan ya, kesempatan, kan gitu kan. ya, Itu terus kita lakukan. Nah itulah kenapa, termasuk juga, oh ya satu lagi program unggulan bukan unggulan ya, maksudnya bagaimana kita mengimplementasikan bahwa Polri ini untuk masyarakat. Saya pribadi juga, membuka layanan Wadul Kapolresta ya, itu kan prinsipnya kan kita menyerap belanja masalah. Kita ingin tahu masyarakat ini ingin, apa namanya, menyampaikan aduan, mmm, menyampaikan mungkin kritikan juga boleh, mmm, ataupun butuh, informasi pelayanan, mmm, itu kami buka ini handphone. Nah itu singkat aja ya, ya, ini Wadul Kapolresta ini handphonenya, ini anu, apa namanya Mas Denny, semua semua WA tidak pakai operator, tidak pakai admin, langsung langsung saya yang diterima? pegang dan ini Mmm, 24 jam. Jadi mmm, ini semua, apa namanya, masyarakat mmm, WA sudah kita klasifikasikan, setiap bulan kita ANEF ini. mmm, Artinya masuk 1 bulan kemarin itu hampir 60 berapa gitu, mmm, 65 tepatnya itu wih, terklasifikasi. Jadi heeh,
separuh sekitar 25 itu permintaan ataupun informasi layanan. Ngurus SIM itu apa syaratnya, SKCK itu seperti apa, kalau sifatnya informasi Ya. layanan. Kemudian ranking keduanya itu pengaduan tentang gangguan Kamtibmas. Ada kemacetan, ada apa namanya itu pelanggaran, orang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian ada balap liar, ada ya macam-macam. Itu gangguan Kamtibmas itu pengaduan Kamtibmas sekitar 15-an kalau nggak salah. Kemudian disusul pengaduan tentang penanganan perkara. Yang ditangani oleh Polsek, yang ditangani oleh Reskrim. Mungkin mandek atau telat gitu ya. Nah itu, kalau itu kan di grup ini juga langsung semuanya itu saya balas, saya terima kasih informasinya kita dan itu langsung saya teruskan. Ada grupnya di sini dengan pihak-pihak terkait ya. Ya, yang ada di dalam sini. Ini grupnya itu Mas Denny, apa namanya, berisi tentang Kabak Kasat Kapolsek itu. Ini grup. Nah, ini isinya ini. Jadi tinggal tindak lanjut. Iya, tindak lanjutnya. Jadi setiap ada informasi atau yang masuk, saya teruskan di grup ini, dan di grup ini saya kirim terus tindak lanjutnya langsung. Ini wujud ataupun bagian dari ikhtiar kami untuk apa ya? Ya selain mendekatkan diri pada masyarakat, mencoba untuk apa namanya, Polri untuk masyarakat tadi itu, bahwa tagline-nya ya. Iya, tagline yang Kang Denny sampaikan itu. Sehingga di situ harapan kami masyarakat apa namanya, terjawab. Masyarakat juga ketika mengadukan sesuatu itu berharap sesuatu dari Polri, kita bisa berbuat untuk memberikan itu. Nah, untuk masyarakat bisa menghubungi itu pakai nomor khusus atau bagaimana? Ini nomor 0821 nanti mungkin bisa disampaikan. Ya, ditulis nanti. Iya, ditulis 0821 3066 2001. Nanti bisa dimunculkan ya, dimunculkan. Ini itu yang WA ya, WA. Kemudian ada juga ini, ada juga call center-nya 110. Nah, ini kesempatan yang baik juga masyarakat jika mengalami gangguan Kamtibmas, jika mengalami apa itu hal-hal yang membutuhkan kecepatan respon aparatur Polresta Banyuwangi dan jajaran. Kira-kira untuk layanan tersebut ini menggunakan pulsa atau bagaimana, Dan? Ya, kalau yang handphone ini kan ada 2. Jadi bukan 2, maksudnya pelayanan itu kalau WA itu pakai nomor yang tadi saya sebut 0821 3066 2001 atau telepon bebas pulsa 110. Ya. Nah, itu bisa langsung diterima oleh operator, nanti mengadukan apa, itu bisa langsung disambungkan, diteruskan kepada jajaran atau sesuai dengan bidang kewenangannya untuk tindak lanjutnya. Itu bisa Mas Denny, 110. Kadang kita tes ya. Oke. Nah, pemirsa, ayo kita lihat. Ini tes langsung, Pak Kapolres langsung yang ngetes ini. Tinggal 110. Selamat datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Kita tekan 0 karena mau bicara dengan operator. Selamat siang dengan 110 Polresta Banyuwangi. Ada yang bisa kami bantu? Iya, ini dengan Pak Kapolres langsung. Siapa ini operator? Siap, kemudian operator Ega Safil, operator siaga. Perintah kemudian. Oh iya, ya tetap standby. Kalau ada pengaduan di 110, tindak lanjuti, didatakan, teruskan ke SAT atau Polsek untuk segera respon tindak lanjutnya. Ya, makasih. Ya. Nah, ini kadang masyarakat juga kemarin ada wadul WA di Wadul Kapolres. Pak Kapolresta, saya mengalami apa namanya pengancaman. Saya butuh nomor emergensi cepat. Kira-kira saya harus menghubungi siapa? Saya bilang, ya sudah betul. Ini WA Wadul Kapolres. Ini saya langsung dengan Kapolres. Baik, Bapak dengan siapa? Terus saya bilang, ada juga yang 110. Nah, dia mengatakan itu mati Pak Kapolres, padahal ya enggak. Enggak, mungkin dia apa ya? Belum pernah mencoba. Ini kesempatan tadi saya sampaikan tadi. Tinggal 110. Kalau mau klik 0. Jadi 0 itu langsung tersambung dengan operator. Gitu. Artinya di sini masyarakat Banyuwangi siapapun suatu waktu
Ini ke 24 jam? 24 jam. Berarti 24 bisa jam. melaporkan peristiwa dalam waktu 24 Betul, jam itu betul. ya? Jadi kalau mengalami emergensi, kan tadi udah disampaikan, kalau hoax atau prank itu Nah. ada konsekuensi. Itu ngerjain namanya itu Ya, kan ngerjain, itu. ngeprank Jadi ya? kalau memang betul-betul mengalami peristiwa atau melihat kejadian dan membutuhkan kecepatan, nah ini silakan bebas pulsa 110 tadi. Oke, nah ini kesempatan untuk masyarakat ya mencoba dan sekaligus wadul secara langsung lewat layanan 110 ke Polresta Banyuwangi. Sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan baik itu menyangkut bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak berbuat kejahatan di tengah masyarakat yang meresahkan tentunya bagi masyarakat yang lain. Terus berikutnya termasuk fungsi utama daripada layanan khusus tentang wadul Kapolresta tadi. Monggo dan sampaikan. Ya, saya pikir di Banyuwangi ini insya Allah alhamdulillah cukup kondusif ya, karena memang seperti yang sering disampaikan kalau Ibu Bupati memberi sambutan, pemaparan bahwa tingkat Gini rasio di Banyuwangi ini cukup rendah se-Jawa Timur. Kalau nggak salah 0,312%. Artinya ketimpangan itu sangat rendah antara si kaya dan si miskin. Dan itu tentu indikatornya adalah pendapatan per kapita masyarakat. Bisa dibilang tidak terlalu mengalami ya memang ada beberapa yang tingkat kemiskinan apa segala macam itu memang ini ya. Cuma ini kan semua berpengaruh dan berpotensi kepada perilaku. Ya alhamdulillah untuk di Banyuwangi ini angka kejahatan khususnya konvensional seperti pencurian motor itu minim ya. Minim ini kan berarti tingkat kesadaran masyarakat itu untuk melakukan perbuatan melanggar itu kecil. Hanya memang kasus yang paling banyak kan ini penganiayaan seperti itu, penipuan, penggelapan. Nah, tentu saya mengimbau kepada masyarakat apabila mengalami gangguan Kamtibmas, tadi sudah saya share nomor wadul Kapolresta, tentu mari kita berjaga sama-sama situasi kondusivitas ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan khususnya anak-anak muda, anak-anak pelajar, perbuatan yang kontradiktif gitu ya, yang itu dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Oke pemirsa, kalau kita bisa memaknai bahwa orang berbuat jahat itu ada 3 penyebab ya. Pertama karena sifat atau perilaku atau tipikal. Kedua karena keterpaksaan. Dan ketiga ini karena adanya kesempatan. Nah mudah-mudahan sejauh mungkin, semampu mungkin kita akan menghindari untuk berbuat jahat. Apalagi merugikan bagi pihak-pihak yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi barusan ini akan bermanfaat. Dan jangan lupa jika ada persoalan apapun di lingkungan Anda bisa langsung wadul pada Kapolresta Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolresta. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan